warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 dan 2 ingin mempresentasikan mengenai teknologi smart farming yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sinta Aulia Wardani dengan nomor absen 29 sebagai perwakilan dari kelompok 1. Saya Nesila Dehandrani dari nomor absen 23. Saya Indra Nurhafian, nomor absen 16, perwakilan dari kelompok 2. Saya Marwan Febredanto, nomor absen 2 dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas-tugas yang sebelumnya kami jalankan. Untuk hal tersebut akan dijelaskan oleh saudari Nesila. Oke, dari proyek kali ini kami beranggotakan 14 orang, di antaranya yaitu yang pertama ada Ahmad Maulana Febri Hananto, yang kedua ada Aditya Puspasari, ketiga Rindi Nurpuspita Ramadanti, yang keempat ada Belinda, kelima ada Indra, keenam ada Kusnur Limanu Suryani, ketujuh ada Muhammad Afin sebagai anggota kelompok 1, dan anggota kelompok kedua yaitu ada Nisla Deveni, Neli Mama, Sinta Aulia Wardani, Syahwani Salim, Tiara Amalia, Zahirika Mustafa, dan Zahra Limanda. Perlu diketahui juga bahwasanya kami beranggotakan 14 orang karena kami bergabung antara kelompok 1 dan kelompok kedua. Adapun pembagian tugas yang kami jalankan pada saat ujian praktek yaitu yang pertama ada Ahmad Maulana Febredanto, Indra, dan juga Hikam, Alvin, Sahwani itu sebagai perakit dan perancang smart farming-nya. Sedangkan untuk Sinta Aulia dan Tiara Amalia dan juga saya sebagai pembentuk laporannya. Dan juga yang ketiga ada Silviani sebagai pembuat PPT, lalu Arindi dan Nindi sebagai dokumentasi. Selanjutnya ada Belinda, Ima, Zahwa, dan juga sudah itu sebagai pembuat video singkat dan video panjangnya. Mungkin itu saja tugas-tugas yang kami distribusikan sebagai bentuk kerja kami sehingga bisa tepat waktu pada saat hari ini bisa terlaksananya ujian praktek kali ini. Penjelasan tentang smart farming. Apa sih yang dinamakan smart farming? Smart farming merupakan kit untuk membuat pertanian menjadi lebih cerdas dengan pemanfaatan teknologi untuk mengumpulkan informasi berupa suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan sebagainya, serta dapat melakukan penyiraman secara otomatis. Jadi program ini sangat memudahkan para petani yang mungkin untuk di masa depan untuk memantau tanaman yang sedang mereka tanam. Untuk tujuan dari smart farming sendiri, tujuannya adalah seperti yang saya katakan tadi kurang lebih, yaitu untuk melakukan monitoring terhadap suhu, terhadap kelembapan dan curah hujan. Jadi nantinya tanaman itu akan mampu mendeteksi, alat ini nantinya akan mampu mendeteksi apa kelembapannya itu seberapa dan apa sama suhunya itu bagaimana. Jadi kita tuh lebih mudah untuk memantau kesehatan tanaman melalui aplikasi smart farming. Manfaat dari produk smart farming kali ini yaitu meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan keberlanjutan, meningkatkan kualitas produk.
mendeteksi dan mengumpulkan suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara berkala. Pemantauan secara real time, akses, pantau, dan kontrol dimanapun dan kapanpun. Pencahayaan manual dan otomatis sesuai dengan pengaturan. Penyiraman manual dan otomatis sesuai dengan pengaturan. Pemantauan dengan visualisasi grafik. Data sensor terakumulasi pada aplikasi smart farming. Untuk alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada LCD 16x2 12C dan adaptor DC 12V. Setelah itu ada mini pump sama controller smart farming board, LED penerangan 12 volt dan sensor suhu, sensor kelembapan tanah, dan juga selang, kabel, dan juga sambungan selang, obeng. Habis itu ada gunting, cutter, pemotong kabel, dan korek. Juga tanaman, laptop. Dan itu saja yang kita perlukan untuk membuat aplikasi smart farming ini. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dan cara untuk membentuk atau membuat smart farming ini. Yang pertama, kita itu harus ini tentang instalasi IoT kit smart farming. Yang pertama, hubungkan sensor kelembapan tanah pada koneksi S1 dan S2. Lalu yang kedua, hubungkan sensor suhu dan kelembapan udara DHT11 pada konektor S4. Yang ketiga, hubungkan LCD 16x12C pada konektor LCD 12C. Yang keempat, hubungkan LED pada terminal blok dengan label lamp. Pasang sesuai polaritasnya kabel. Dapat diperpanjang menggunakan kabel yang telah disiapkan dalam paket pembelian. Yang kelima, hubungkan pompa air ke terminal blok dengan label pump. Sambungan kabel dapat dilihat pada gambar di atas. Yang terakhir, pasang selang air pada bagian input dan output pompa. Nah, untuk kita tuh dapat memantau besarnya suhu pada tanaman itu melalui aplikasi, dan untuk masuk ke sini itu harus disambungkan ke dalam wifi dulu kan ya. Nah, maka dari itu bagaimana cara untuk menyambung ke dalam wifi-nya akan dijelaskan oleh saudara Indra. Konfigurasi wifi smart farming. Untuk yang langkah pertama, nyalakan kit smart farming. Kedua, nyalakan wifi pada smartphone Anda. Koneksikan ke wifi dengan SSID. Ketiga, setelah terhubung akan terbuka laman Wi-Fi Manager. Jika tidak terbuka, silakan buka browser dengan memasukkan alamat 192.168.4.1. Laman Wi-Fi Manager akan terbuka. Keempat, pilih konfigur Wi-Fi. Kelima, Wi-Fi yang terdeteksi akan ditampilkan pada bagian atas. Keenam, masukkan SSID dan password Wi-Fi Anda, kemudian pilih save. Selanjutnya, informasi akan ditampilkan jika SSID dan password telah tersimpan. Jika SSID dan password yang dimasukkan benar, secara otomatis kita akan terhubung ke Wi-Fi yang dimasukkan. Jika SSID dan password yang dimasukkan sudah benar, tapi kit belum juga terhubung, Anda bisa menekan tombol N dan board ESP32. Jika berhasil terhubung ke Wi-Fi, LCD akan menampilkan teks. Beberapa dokumentasi dari pengerjaan kit smart farming.
dijalankan. Manual dulu. Bawa aja. Yang manual ini aja, ini agak ini ya. Ya. Langsung otomatis aja. Otomatisnya kan dari Hitam. Gurine Indra. Ya, yang otomatis. Tetapi yang manual ya. Pak, sudah dikunci. Guru. Nah, dikunci. Gitu. Duduk gini ikon. Kurang. Timer kan ya. Di waktu penyiraman itu ditentukan oleh waktu yang diatur dari aplikasi. Oh iya. Ya, ini sudah jalan kan ya? Iya, Pak. Kemudian sudah yang berdasarkan kalau yang berdasarkan PH atau kelengkapannya ada enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cuma timer saja ya. Menampilkan grafiknya. Grafiknya dari Timer doang itu, Pak. mana? Ditampilkan di aplikasi. Aplikasinya. Ya berarti otomatisnya itu kan berdasarkan timernya ya. Ya, pertanyaannya kesulitan apa yang dialami selama mengerjakan proyek ini? Nyambung wifi. Itu ada susah. Angin kencang. Ada yang bocor? Soalnya Ini kan mau presiden kan cocokan gitu. kemudian yang kedua ini kan kelompoknya besar, ada 14. Semuanya ikut bekerja, ikut bekerja ya. Berarti nggak ada masalah ya? Ya. Oke wes. Terus videonya, mana video? Video
videonya bawa ke sini. Silakan penutupan. Kesimpulan. Tangan bersih. Selesai. Udah basah. Suhu lingkungan. Ya Allah. Ya. Mau taruh sini tapi. Gimana ini? Di rumah saya, Pak. Namanya Ahmad. Enggak, ini jadi beberapa. Pertama aku aja. Isim. Sila. Manfaat yang kami dapatkan dari mengerjakan praktikum smart farming ini antara lain yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga yang kita tahu tentang tanaman itu tidak perlu bahwa ada cara cepat dan lebih mudah dalam proses penyiraman tanaman. Yang kedua, kita dapat mengetahui prinsip kerja ESP32 sebagai modul Wi-Fi yang berfungsi menghubungkan alat ke sistem melalui koneksi internet. Lalu yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan terobosan terbaru di dalam dunia pertanian. Lalu yang keempat, kami di sini berharap bahwasannya alat ini nantinya mampu meningkatkan kesadaran dan antusias masyarakat terhadap teknologi smart farming. Ada lagi yang mungkin mau ditambahkan dari teman-teman? Praktikum ini adalah salah satu hal yang cukup menyenangkan di kelas 12 ini karena menambah banyak sekali pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa kelompok 1 dan kelompok 2.
But my phone left too strong.